Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast Imawatak. Let's Talk Imawati episode 3. Teman-teman semua, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita sedang akan mendiskusikan sesuatu yang menarik, di mana ketika diskusi ini sudah teman-teman dengar dan teman-teman lihat, berarti video ini sudah dirilis oleh teman-teman pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Rosyad Soleh, yang di mana podcast Imawaltak ini merupakan program kerja dari bidang RPK yang bekerja sama dengan Radio Muhammadiyah. Dan teman-teman semua, podcast Imawaltak ini akan selalu membahas terkait isu-isu perempuan dan juga isu-isu sekitarnya. Di mana pada kesempatan kali ini saya, Baik Farida Maulina, yang akan memandu teman-teman semua mendengarkan penjelasan yang menarik dari pemateri kita. Nah, pemateri kita ini siapa sih? Gak perlu aku perkenalkan, nanti biar mbaknya perkenalan sendiri supaya teman-teman juga lebih kenal kepada pemateri kita pada sore hari ini. Silahkan mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan singkat ya teman-teman. Saya Masita, dulu juga pernah berkecimpung di IMM, lebih khusus di struktural kepengurusan IMM. Dan kesibukan saat ini sedang berusaha menyelesaikan studi dan juga sambil kerja. Mungkin itu saja ya pengenalan singkat. Ya, kita doakan bersama-sama ya, semoga studinya segera lekas selesai dan nanti semakin banyak lagi karya-karyanya setelah menyelesaikan studi ini ya Mbak ya. Amin. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan sore kali ini ada sesuatu yang menarik, gak perlu panjang lebar, kita akan membahas tentang ekofeminisme, di mana nanti penjelasan detailnya pasti akan disampaikan oleh pemateri kita. Pertanyaannya kalau ada banyak muncul, semoga hari ini bisa terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Langsung saja nih Mbak ya, masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak. Kalau dari menurut Mbak Masita sendiri, apa sih Mbak maksud dari ekofeminisme itu? Oke, sebuah pembahasan yang menarik ya teman-teman ya, dan tentu saja complicated karena ekofeminisme itu cakupan pembahasannya ada tentang ekologi dan juga feminisme. Saya ingin mulai dari realita bahwa kita semua yang ada di sini itu sepakat bahwa bumi itu merupakan satu-satunya planet yang sangat aman dan sesuai untuk manusia tempati. Banyak orang yang menyadari hal itu dan saya rasa semua yang menyadari hal itu, tapi tidak semua yang mereka sadari itu selaras dengan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, akhirnya karena ketidakselarasan pengetahuan dan juga sikap yang mereka lakukan, banyak praktek-praktek yang itu justru dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah merusak ekologi atau merusak bumi itu sendiri gitu. Nah, sebut saja praktek-praktek yang luar biasa, yang itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau pemerintahan yang memiliki power untuk memerintah orang gitu. Sebut saja salah satunya adalah deforestasi hutan tropis, terus kemudian pertambangan yang dilakukan di hutan Kalimantan, dan juga kegiatan-kegiatan pembebasan lahan pertanian menjadi non pertanian gitu. Dan itu sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan yang menjerumuskan kita ke dalam kerusakan bumi atau kerusakan ekologi itu sendiri. Tapi apakah pemerintah atau penguasa atau perusahaan yang melakukan hal itu sadar? Mereka sadar gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan pribadi gitu. Dan dampaknya adalah justru kepada rakyat kecil itu sendiri. Nah, membahas tentang praktek-praktek itu sebetulnya begini, kita memang tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan industri gitu, tetapi itu bisa dilakukan secara perlahan atau bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Tapi yang dipertontonkan hari ini adalah eksploitasi lahan yang dilakukan secara besar-besaran dan itu dalam jangka yang luar biasa gitu. Nah, kemudian kegiatan itu ternyata banyak yang gagal gitu. Jadi persoalan itu di sana gitu. Jadi penguasa atau pemerintah atau perusahaan lahir dengan mencoba memberikan warna baru, tapi itu justru gagal gitu. Sebut saja salah satunya adalah deforestasi hutan tropis yang dilakukan di Papua gitu untuk penggarapan food estate gitu. Jadi bahasanya itu adalah food estate biar orang tuh wah ini berarti untuk rakyat ini atau ketahanan pangan ini untuk rakyat gitu. Tapi ternyata gagal gitu. Jadi kalau Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup menyebutnya adalah perampasan ruang hidup dengan dalih food estate gitu. Itu yang disebut oleh Walhi gitu, dan itu fakta adanya gitu.
Itu salah satu yang ada di Papua ya, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kemudian balik ke pertanyaan tadi, apa sih itu ekofeminisme gitu. Nah, berangkat dari situ, ekofeminisme itu sebetulnya adalah merupakan sebuah aliran pemikiran yang coba menghubungkan atau coba menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kerusakan atau penindasan terhadap perempuan itu dengan alam gitu. Jadi ekofeminisme itu aliran pikiran yang membahas bagaimana sih kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia itu banyak memberikan dampak negatif terhadap perempuan. Ya, ternyata sekomplit itu ya, Mbak. Kalau ngomongin ekologi memang pada kenyataannya banyak kerusakan-kerusakan yang itu tidak diangkat tangan sama yang membuat kayak gitu. Nah, itu menjadikan akhirnya banyak yang dirugikan. Tapi ternyata nggak cuman dirugikan alamnya saja, tapi ternyata dari segi ini juga kita tidak melihat bahwa banyak perempuan yang akhirnya kena dampak dari situ ya, Mbak. Sehingga muncullah suatu pemikiran, suatu gagasan untuk adanya ekofeminisme ini gitu ya, Mbak ya. Iya betul. Nah, ternyata dari situ nih Mbak, lanjut ke pertanyaan kedua yang cukup menarik. Kalau kita ngomongin ekologi sama feminisme seperti yang disampaikan Mbak Masita, mungkin kita penasaran lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana akhirnya ekologi ini menjadi kaitannya penting dalam feminisme itu sendiri. Karena kalau tadi kita ngomongin dampaknya dari ekologi memang berdampak kepada perempuan, nah mungkin kita akan lebih kayak buka mata, oh ternyata ekofeminisme ini ada di dekat kita. Nah itu kita perlu contoh-contohnya itu seperti apa Mbak? Oke, keterkaitan antara feminisme dan juga ekologi ya. Apa sih keterkaitannya antara perempuan dan ekofeminisme? Jadi saya ingin mulainya begini. Kita semua sepakati dulu bahwa perempuan itu adalah sumber kehidupan. Iya Mbak. Ya, jadi kalau nggak ada perempuan, nggak ada tuh generasi-generasi penindas, nggak ada tuh generasi-generasi pembangkang, atau nggak ada tuh generasi-generasi perusak ya, ataupun generasi baik lainnya. Jadi memang perempuan itu adalah sumber kehidupan gitu. Yang kedua, kita sepakati dulu bahwa bumi lagi-lagi itu adalah tempat kita untuk melanjutkan atau tempat kita untuk menata kehidupan ya. Jadi memang perempuan dan bumi itu tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, konsep ekofeminisme itu sebetulnya bagaimana kita bisa menjadikan bumi itu sebagai, atau bagaimana kita bisa menganggap bumi itu sebagai ibu gitu. Jadi ibu itu kan yang melindungi kita, yang memberi kita kehidupan, yang menafkahi kita, yang mengajari kita, atau madrasah pertama seorang anak itu kan ibu gitu, dan kita sebagai anak harus berbakti kepada ibu dong tentu saja. Nah itu konsep feminisme itu seperti itu, bagaimana kita bisa menganggap bumi itu sebagai ibu sehingga ada timbal balik dari kita gitu yang diberikan kehidupan gitu, jadi kita bisa menjaga gitu. Lantas keterkaitannya seperti apa? Jadi secara eksplisit keterkaitan antara perempuan dan juga ekologi itu terletak pada kultural yang ada di dalam kehidupan gitu. Jadi sederhananya begini, kita tentu saja misalnya teman-teman yang pernah ada di daerah perkampungan itu pasti sering disuguhkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu secara berkelompok di suatu lokasi, sebut saja ketika mereka merajut atap rumah. Dulu kan ada ya, atap rumah dari daun kelapa gitu. Itu kan dulu, tapi sekarang itu jarang sekali dipakai. Karena apa? Banyak lahan yang telah digusur, atau kemudian lahan kelapa sebut saja sebagai contohnya itu banyak yang sudah hilang gitu. Akhirnya diganti jadi apa? Diganti jadi seng, diganti jadi yang lainnya, dan itu memberikan dampak juga terhadap situasi atau terhadap keadaan bumi itu sendiri gitu. Kemudian contoh sederhana lainnya, sebut saja dulu kita tentu saja sadar ya bahwa ketika kita kecil itu ibu kita itu sering sekali mengambil air dari sumber mata air yang ada di dekat rumah. Lantas bagaimana kalau misalnya itu dilakukan pembangunan di sana? Tentu aliran air, mata air yang sering ibu kita ambil itu akan terhambat gitu. Jadi secara terpaksa supaya melanjutkan hidup pasti kan mereka mencari alternatif lain, misalnya dengan memasang alat apa sih itu, alat yang mengambil air atau yang bisa menarik air dari tanah. Oke lah kalau misalnya orang yang memiliki ekonomi yang cukup untuk membeli alat itu. Lantas bagaimana dengan orang yang ekonomi menengah ke bawah gitu, yang bahkan untuk hari ini, kerja hari ini, untuk makan hari ini gitu. Nah artinya kan mereka memiliki beban baru akibat dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yang itu bisa merusak lingkungan itu sendiri, atau pembangunan yang dilakukan oleh para penguasa dan juga perusahaan gitu. Terus kemudian apa keterkaitan lainnya gitu? Keterkaitan lainnya itu tentu saja berkaitan dengan pembangunan ya teman-teman ya, karena
ekofeminisme itu kan aliran dari apa istilahnya gabungan ilmu dari ekologi dan juga feminisme itu sendiri. Tentu saja pembahasannya adalah tidak terlepas dari batang tubuh feminisme itu sendiri yang mana gerakannya adalah menolak yang namanya sistem patriarki. Dan hari ini kita bisa melihat banyak pembangunan-pembangunan yang itu didominasi oleh laki-laki gitu. Mungkin seperti itu. Iya nih Mbak, ternyata tanpa sadar kebiasaan-kebiasaan sekarang itu sudah menghapus ataupun menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik di masa lalu seperti itu ya Mbak, seperti contoh-contoh yang Mbak Masita sampaikan. Salah satunya ketika Mbak Masita menyampaikan bahwasanya kita melihat bagaimana budaya pembangunan yang ternyata di dalamnya itu ada patriarki, kita mungkin kadang nggak sadar karena kita berpikir bahwa yang membangun itu kadang laki-laki, padahal mungkin harusnya kan bisa imbang gitu atau bagaimana nanti kelanjutannya. Nah mungkin nanti Mbak Masita di pertanyaan berikutnya bisa menjelaskan ke kami nih Mbak, bagaimana kita melihat pembangunan sekarang dari segi ekologi kayak gitu Mbak. Oke. Mungkin karena kita bahas topik feminisme lebih eksplisit ke ekofeminisme ya. Bagaimana sih kemudian keterkaitan yang saya sebutkan tadi antara pembangunan dan juga perempuan. Yang pertama begini, teman-teman sadar nggak ketika ada pembangunan hotel misalnya atau perusahaan atau mega proyek lainnya yang digarap oleh para penguasa maupun perusahaan, itu sangat didominasi oleh laki-laki gitu, mulai dari kontraktor, petugas, terus kemudian ini itu segala macam tuh banyak didominasi oleh laki-laki gitu. Dan itu kemudian dikritik oleh teman-teman feminisme karena pembangunan yang dilakukan atau industrialisasi yang digarap itu tidak berdasarkan analisis gender yang matang gitu. Apa sih yang dimaksud dengan analisis gender? Maksudnya adalah bagaimana kemudian pembangunan atau garapan industri itu sendiri. Jadi kan yang terlibat dalam industrialisasi kan sebetulnya bukan laki-laki, bukan saja laki-laki gitu. Mau tidak mau kita juga akan terseret gitu terhadap perubahan industri itu sendiri gitu. Tapi dalam penggarapannya atau pembangunannya itu perempuan jarang untuk dilibatkan gitu. Misal dalam pembangunan gedung contohnya itu jarang sekali ditemukan porsi untuk perempuan gitu. Karena memang pada dasarnya ada spot yang itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan ada spot itu yang bisa dilakukan oleh perempuan. Contohnya dalam pembangunan misalnya itu kan banyak melibatkan kerja fisik yang itu tentu saja laki-laki memang lebih kuat gitu secara fisik ya daripada perempuan gitu. Namun oleh karena itu para perusahaan itu tidak mencari secara detail bagaimana kemudian porsi itu bisa seimbang antara keterlibatan laki-laki dan juga perempuan itu sendiri di dalam pembangunan yang juga dibahas oleh teman-teman ekofeminisme. Ya Mbak, ternyata itu ada memang pada akhirnya harus membutuhkan analisis yang dalam begitu ya Mbak. Karena juga kadang tuh nggak sengaja ngelihat malah perempuan itu mengerjakan hal-hal yang berat kayak gitu. Padahal harusnya berdasarkan analisis itu akhirnya baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki porsinya masing-masing. Tapi karena tidak adanya analisis yang kuat, akhirnya pembangunan ini jadi nggak sehat ya Mbak secara tidak langsung seperti itu ya Mbak. Mungkin dari 3 pertanyaan ini cukup meringkas sedikit apa yang kita bahas. Untuk sementara kita lanjut ke istirahat atau break sebentar. Iya. Terima kasih kepada Mbak Masita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang gak kalah menarik. Sebenarnya sampai mana sih Mbak urgensi pentingnya pemahaman tentang ekofeminisme itu sendiri? Oke, kalau kita misalnya bahas tentang urgensi atau pentingnya pembahasan tentang ekofeminisme itu apa ya, secara skala itu sangat penting ya, 100% penting gitu. Karena banyak kegiatan-kegiatan kultural yang itu menjadi banyak dihilangkan akibat kerusakan ekologi dan kita tidak sadar gitu. Jadi masalahnya itu di sana gitu. Kita tuh tidak sadar gitu. Dan ketika kita mulai merasakan dampaknya baru tuh kita menyesal tuh. Nah, alangkah baiknya ketika dulu saya juga termasuk orang yang baru nih dalam berkecimpung di dalam dunia ekofeminisme itu sendiri atau mulai belajar ekofeminisme itu ketika kuliah gitu. Dulu itu masih sangat nyaman gitu di dalam kehidupan perusakan lahan atau di dalam kehidupan perampasan
ruang hidup ketika masih sekolah di kampung dulu itu saya enggak sadar gitu. Baru ketika masuk kuliah sadar, oh ternyata dulu ini ya ekofeminisme itu sangat penting ya dibahas ketika kita mulai kecil ya, supaya kita tuh tahu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau mencegah itu gitu. Kalau sekarang kan udah terlanjur nasi jadi bubur gitu. Jadi mau kita ubah pun malah akan menimbulkan kerusakan yang baru gitu. Nah, jadi di situ pentingnya untuk membahas ekofeminisme itu sebenarnya sangat penting. Yang pertama adalah supaya kita tahu bagaimana menjaga bumi sebagai ibu pertiwi, dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita tetap bisa memenuhi kehidupan kita tanpa harus melakukan perusakan yang luar biasa gitu. Dalam artian begini, bahkan ya di dalam Islam pun itu kita tuh dianjurkan untuk memanfaatkan lahan sekitar atau memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk keberlangsungan hidup, dan itu tidak bisa kita hindari karena memang sekitar kita itu adalah juga sumber kehidupan gitu, tapi itu dilakukan secara sesuai kebutuhan gitu. Nah, yang salahnya itu kan dilakukan secara besar-besaran tuh oleh perusahaan-perusahaan mega proyek ya, dan lain segala macam gitu. Dan hal penting lainnya kenapa kemudian kita harus paham ekofeminisme itu adalah tidak lebih dan tidak kurang supaya kita tuh bisa tetap menjaga kultur baik yang sudah dibangun sejak dulu oleh orang tua kita gitu. Karena lagi-lagi kita tumbuh besar itu tidak terlepas dari kultur yang dibangun ketika di rumah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya nih Mbak, ternyata apa namanya cukup membuka mata saya pribadi juga. Saya baru sadar, oh iya ya ternyata selama ini kita seperti dibodohi sama kehidupan di depan mata kita, karena kayak kita oh ya udah, tapi ternyata sebegitu pentingnya kita memahami ekofeminisme itu sendiri, dimana ketika kita ngelihat perusakan lingkungan kayak kita merasa itu bukan bagian kita, sehingga kita kayak ya sudah ada bagian yang mengurus kayak gitu kan ya Mbak. Salah Iya satu betul. contohnya kayak ketika aku tipe kalau orang yang sering mikir sih Mbak, kayak ih kok itu ada pembangunan gini sih, bukannya ini kena dampak ya ke masyarakat sekitar kayak gitu. Terus tiba-tiba di pikiran tuh kayak ya udah sih kan ini udah ada pasalnya, udah ada ininya, udahlah. Nah, tapi ternyata selain kita punya jiwa-jiwa mikir gitu, harusnya dikembangkan lagi ya Mbak, pada akhirnya bagaimana kita mengatasi, menyikapi hal tersebut, sehingga itu menjadi jawaban mengapa pentingnya kita paham ekofeminisme ini. Jadi yang buka mata bukan teman-teman aja, tapi ternyata saya jadi oh iya ya ternyata kita harusnya tuh kalau berpikir jangan separuh ya Mbak. Iya Lanjut betul. dong. Kalau belum kepikiran berarti kita jadi harus membuka nih mulai Iya. sekarang kayak gitu kan ya Mbak. Karena kayaknya merusak ekologi, merusak lingkungan kita atau bumi kita tuh kayaknya sangat dekat dan mungkin ada di sekitar kita, dan kayaknya nggak mungkin nggak ada di sekitar kita kayak gitu kan ya Mbak ya. Iya, tapi Nah, kitanya nggak sadar gitu. makanya itu Mbak, dengan ini harusnya kita jadi sama-sama bisa mulai membuka mata, kita mulai peka sama lingkungan kita, karena pada akhirnya yang bisa merawat tadi ya Mbak di awal ya, yang bisa merawat bumi kita sebenarnya kita, tapi kadang kita bukan yang merawat tapi malah kita merusak kayak gitu kan ya Mbak ya. Ini sangat miris ya Mbak. Nah, nih Mbak, dari situ ada pertanyaan yang menarik lagi, di mana karena kita nggak sadar tadi nih Mbak, pertanyaan selanjutnya itu apa sih Mbak yang menyebabkan seseorang itu akhirnya nggak apa ya namanya nggak memahami ataupun juga nggak ingin tahu apa itu ekofeminisme, karena kadang manusia kan hidup inginnya hidup fokus ke hidup dia sendiri aja kayak gitu, tapi kan pada kenyataannya tadi kita ngomongin pentingnya, ternyata pentingnya nggak cuma buat diri sendiri, kadang untuk lingkungan kita, bahkan untuk masa depan kita kayak gitu kan ya Mbak. Nah di sini bagaimana Mbak menurut Mbak Masita? Oke, apa sih yang menyebabkan orang itu nggak aware ya terhadap lingkungan sekitar, atau nggak aware gitu terhadap kerusakan lingkungan yang itu dampaknya sangat luar biasa terhadap manusia, khususnya perempuan itu sendiri gitu. Yang pertama, saya tipikal orang yang percaya bahwa sebetulnya sumber permasalahan yang ada, yang kita hadapi sekarang itu berawal dari pendidikan gitu. Kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Karena tidak adanya pendidikan yang cukup, atau tidak adanya pemahaman yang cukup, atau tidak adanya sumber ilmu yang cukup tentang ekologi itu sendiri membuat kita tuh tidak sadar atau tidak aware dengan kehidupan kita sekitar gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting teman-teman. Tidak hanya menunggu dari orang atau dari guru atau dari keluarga ya, tapi mendidik diri sendiri dengan memperkaya ilmu itu juga penting gitu, supaya kita tuh jadi sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita gitu, supaya tidak menyesal nanti, karena memang menyesal itu datangnya di akhir ya teman-teman ya. Jadi biar ndak terlalu banyak perenungan atau ndak terlalu banyak menyesal, jadi alangkah baiknya kita bisa melakukan langkah preventif dengan memperkaya ilmu atau mendidik diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
apa sih yang menjadi penyebab orang itu kurang aware gitu terhadap kerusakan lingkungan sekitar yang itu sangat erat dengan sistem patriarki yang dibangun sedari dulu gitu. Tentu saja ada kaitannya dengan doktrin atau apa istilahnya tekanan atau sebut saja doktrin yang dibangun oleh keluarga kita terhadap diri kita sejak dulu tentang patriarki itu sendiri ya. Jadi kan kita sebagai perempuan itu sebetulnya sudah sedari kecil itu didoktrin gitu bahwa misalnya sederhananya ya, contoh kecilnya ya, kamu tuh perempuan yang harusnya nyuci piring misalnya, atau kamu itu perempuan yang harus membersihkan kamar misalnya, sementara anak laki-laki itu asik-asik main bola, atau kemudian pulang pakaian kotor, simpan pakaian kotor yang nyuci anak perempuan gitu. Jadi berangkat dari doktrin itu kita itu menjadi nyaman gitu, bukan nyaman karena kita itu suka, tapi nyaman karena itu adalah kebiasaan buruk yang dibangun di lingkungan kita gitu. Jadi doktrin itu juga mempengaruhi kita hingga saat ini, atau teman-teman juga di luar sana, hingga akhirnya kurang aware gitu tentang kehidupan lingkungan sekitar gitu. Dan saya juga percaya banyak teman-teman di luar sana yang tidak sadar bahwa pembangunan itu tidak menguntungkan bagi perempuan kebanyakan gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah pendidikan, yang kedua adalah doktrin, dan yang ketiga adalah kita itu berada di dalam garis kita tuh enggak punya kekuasaan atau kita tuh enggak punya power gitu. Jadinya kita ya udah, aku menjalankan ini ya udah ini aja gitu. Yang penting bisa hidup hari ini gitu. Kalau misalnya mau melakukan perubahan, kamu harus punya uang atau kamu harus punya power dulu gitu. Jadi saya rasa itu 3 hal yang membuat kita itu kurang aware gitu tentang kerusakan ekologi atau kerusakan lingkungan yang itu sangat banyak memberikan dampak buruk terhadap perempuan. Saya highlight lagi, yang pertama adalah pendidikan, ini penting teman-teman untuk mendidik diri. Yang kedua adalah doktrin yang dibangun di lingkungan keluarga. Jadi buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di luar sana setelah mendengar ini, saya harap nanti ketika teman-teman ada kemauan untuk menjadi orang tua, jangan memberikan doktrin yang buruk terhadap anak gitu, karena itu dampaknya sampai mereka besar gitu. Dan yang ketiga adalah kesadaran atau kesadaran diri kita tuh tidak memiliki power untuk merubah itu, akhirnya kita jalan saja sesuai yang kita mampu gitu. Mungkin itu sih beberapa hal yang menjadikan orang itu kurang aware terhadap apa sih dampak luar biasa dari kerusakan ekologi, lebih khusus kepada perempuan. Ya, itu 3 poin yang sangat menarik ya Mbak, 3 poin besar yang sebenarnya kalau dibahas mungkin nggak akan selesai nih Mbak, kayak pendidikan. Kalau ngomongin pendidikan, kita nggak sadar ekofeminisme itu penting atau enggak, tahu apa enggak, juga bisa dari pendidikan, tapi tanpa sadar juga banyak pimpinan-pimpinan kita yang pendidikannya tinggi tapi ternyata analisis pendidikannya mungkin hanya pendidikan belajar kali ya Mbak, yang akhirnya membuat dalam belajar analisisnya nggak kuat, akhirnya merusak lingkungan kita, bumi kita. Sehingga teman-teman semua di sini harapannya ketika teman-teman menjalankan pendidikan, bukan hanya kita sekedar belajar dari apa yang ada di kampus, apa yang ada di sekolah, apa yang disampaikan, tapi bagaimana kita akhirnya memahami, memaknai apa yang kita pelajari itu kan ya Mbak ya. Karena kalau ngomongin pendidikan ternyata memang sangat complicated, nggak berpendidikan juga susah, berpendidikan kalau nggak dimaknai dalam hati juga akhirnya menyusahkan kayak gitu kan ya Mbak ya. Nah, kalau ngomongin pendidikan kayak gitu, apalagi ketika ngomongin doktrin. Nah, ini Mbak yang tadi tuh menarik banget karena tanpa dipikir, oh iya ya kalau bangun pagi harus sudah bersih-bersih, harus sudah ini itu baru boleh pergi. Kadang kalau adikku yang cowok sih ya udah sih tidur, bangun, pergi, itu sih bodo amat kayak gitu. Nah, mungkin itu menjadi sesuatu yang kita harus sadari dari sekarang. Apalagi mungkin kalau kita udah nggak bisa memperbaiki yang lama, memperbaiki yang lalu, mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri sekarang, mulai mendoktrin diri kita masing-masing dari hal-hal yang baik, dan juga pasti tentunya itu nggak lepas dari pendidikan karena kita nggak akan tahu mana yang baik dan buruk kalau kita nggak belajar kayak gitu kan ya Mbak Masita ya. Dan yang terakhir itu cukup sangat menarik, bagaimana ketika perempuan bisa paham dia itu tertindas atau tidak, itu hanya dia dirinya sendiri yang paham ya Mbak ya. Karena kadang kalau ngomongin perempuan, bukan, kadang kita tuh tahu kita tuh merasa nggak nyaman tapi kita nggak mampu untuk speak up kayak gitu ya Mbak. Kita mau ngomong tuh nanti orang juga tetap nyalahin aku, orang nggak akan dengerin aku. Nah dari situ kita nih, apalagi ya kita sebagai perempuan harusnya mulai percaya pada diri kita sendiri dulu. Pertama kita mulai belajar memahami diri kita sendiri dulu,
bahwasannya kita berhak loh untuk menyampaikan apa yang kita nggak nyaman, kita berhak loh mendiskusikan apakah ini benar atau tidak, kita berhak loh untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, seperti itu ya Mbak Masita ya. Karena ternyata 3 poin yang Mbak Masita sampaikan tadi cukup menarik dan sangat penting untuk kita pahami secara bersama. Mungkin yang dulunya belum tahu, oh sekarang udah tahu, dan harapannya setelah kita tahu ini kita semua jadi bisa lebih wanti-wanti, atau istilahnya kita bisa lebih was-was ya Mbak. Oh, kita kira-kira bakal kena dampak dari ekofeminisme ini sendiri atau enggak ya. Karena kalau ngomongin dampak kan mungkin sekarang belum, tapi barangkali suatu saat ke depan habis Iya. ini ya kan Mbak. Nah, kalau kita udah tahu kan kita jadi bisa waspada kayak gitu kan ya Mbak. Nah, ini salah satu manfaat yang menarik dari diskusi hari ini. Tapi ternyata belum selesai sampai situ nih Mbak, pertanyaanku masih ada lagi. Kalau di sini kita tadi udah ngomongin penyebab akhirnya orang itu nggak aware. Nah, ini adalah yang menarik dan mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman nih Mbak. Kan kita nih di sini, saya pribadi dan teman-teman pimpinan komisariat tuh anak mahasiswa nih Mbak. Terutama bagi kader IMM sendiri, langkah langkah apa yang tepat untuk menanggapi isu ekofeminisme Mbak? Karena gini, kenapa akhirnya kita menanyakan langkah yang tepat? Mahasiswa tuh semangatnya kadang membara Mbak, tapi kadang kita tuh nggak tahu langkah tepat. Kadang kita melangkah tapi nggak Iya. tahu itu tepat apa enggak. Harapannya nih sore hari ini kita mendapatkan langkah tepat yang benar bagaimana kita menanggapi isu ini Mbak. Oke, ini berbicara sebagai mahasiswa ya Iya teman-teman dong ya, Mbak. saya juga masih berstatus mahasiswa. Jadi kalau misalnya ditanya apa kemudian langkah konkret lah ya istilahnya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menanggapi kerusakan ekologi, lebih khusus perempuan atau imawati ya, karena ini adalah UMM gitu, atau perempuan-perempuan di luar sana gitu. Yang pertama begini, berangkat dari 3 hal yang menyebabkan orang tidak aware tadi, salah satu adalah pendidikan. Saya kira langkah yang bisa dilakukan atau yang bisa diambil oleh mahasiswa, lebih khusus mahasiswa perempuan atau mahasiswi lah ya istilahnya, adalah bagaimana bisa mereka mengkampanyekan dampak kerusakan ekologi itu secara luas gitu, lebih khusus kepada ibu-ibu atau kemudian perempuan-perempuan yang di luar sana yang terlanjur nyaman dengan doktrinasi, yang terlanjur nyaman dengan penampakan kerusakan yang mereka itu tidak sadar bahwa itu adalah berdampak untuk mereka. Yang pertama itu adalah kampanye ya, atau bisa disebut sebagai pendidikan. Saya kira podcast atau kegiatan berbincang seperti ini juga bagian daripada langkah konkret ya, meskipun kita hanya sebatas berbagi ilmu, tetapi setidak-tidaknya ada 1 atau 2 orang di luar sana yang mulai sadar dan mulai merubah pola hidup mereka, tidak hanya pola hidup secara pribadi tapi juga secara pemikiran ya, supaya tidak selamanya ditindas gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kira yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah tidak memisahkan dirinya dengan kultur yang sudah mereka rasakan dulu gitu. Saya kira di umur-umur kita ini masih dapat lah ya kultur-kultur yang dibangun oleh orang tua kita dulu gitu. Nah, karena kita itu masih dapat, alangkah baiknya menurut saya bisa kita lanjutkan yang baik itu. Karena begini teman-teman, saya sangat iri gitu dengan kultur orang-orang zaman dahulu, karena itu sosialnya atau kedekatan sosialnya itu sangat erat gitu. Ada interaksi yang dalam atau ada interaksi yang luar biasa atau ada interaksi yang santai yang bisa dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, yang sekarang itu jarang sekali kita temukan gitu, terutama di kota-kota besar ya, karena kesibukan mereka untuk mengejar karir. Sebenarnya enggak salah ya, enggak salah sekali, mengejar karir itu penting gitu, dan juga mengikuti arus industri, menyesuaikan dengan perkembangan industri itu juga sebuah keharusan biar kita tidak tertinggal gitu. Tetapi kultur-kultur yang dulu dibangun oleh orang tua kita juga harus kita lanjutkan gitu, apabila itu baik gitu. Itu yang kedua. Tadi adalah yang pertama kampanye atau pendidikan itu sendiri, yang kedua adalah melanjutkan kultur yang baik yang kita dapatkan dari orang tua kita, dan yang ketiga nih yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang punya power untuk merubah itu gitu. Jadi kalau saya sebetulnya menyadari betul ketika kita ingin melakukan perubahan besar, ini kita bahas ekologi itu adalah bahas perubahan yang sangat luar biasa ya. Kita akan sangat tertatih apabila sebetulnya kita tidak memiliki power gitu. Karena kebanyakan kerusakan itu kan dilakukan oleh orang berpower gitu. Tapi faktanya ketika kita sudah menjadi orang berpower, malah kita menjadi aktor yang baru gitu. Nah itu di situ masalahnya gitu. Nah buat teman-teman mahasiswa yang di luar sana yang masih belum terkontaminasi dengan perilaku-perilaku perusakan alam,
alangkah baiknya teman-teman mencari pintu bagaimana menjadi orang yang punya power dan bisa merubah itu menjadi lebih baik gitu, bukan malah merusaknya gitu ya. Terus kemudian yang terakhir dari saya yang bisa kita lakukan kemudian untuk menjaga alam ini sendiri adalah tentu saja pola hidup kita ya teman-teman ya, pola hidup kita, karena sekecil apapun kelakuan kita atau sekecil apapun aktivitas kita yang itu bisa menguntungkan atau bisa merawat alam, mari kita lakukan gitu. Banyak sekali di luar sana gerakan tanam pohon atau gerakan penghijauan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, yaitu sebagai salah satu upaya untuk menjaga bumi gitu. Nah harapannya itu juga bisa dilakukan oleh mahasiswa. Apalagi ya, ini kan teman-teman di Jogja nih. Jogja itu teman-teman sudah mencapai suhunya hingga 32 derajat ya. Dan itu sangat mengagetkan termasuk saya yang bukan asli Jogja yang di sini hampir 5 tahun ya. Itu sangat kaget gitu ketika Jogja itu ternyata mencapai suhu 32 derajat yang luar biasa panas sekali dan makin membuat kita tuh malas untuk kemana-mana ya. Nah itu kan sebenarnya gini, banyak orang yang merasakan panas, iya enggak? Tapi banyak juga yang tidak sadar kalau itu tuh akibat kerusakan alam yang dilakukan itu tadi gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Cuma ngeluh, wah Jogja panas ya 32 derajat nih, males gerak kemana-mana nih. Kita tuh tahu itu gitu, tapi apa yang kita sadari? Kita tuh tidak sadar, kita tidak sampai meneliti, oh ternyata panasnya Jogja hari ini akibat aktivitas ini ya, oh ternyata panasnya Jogja hari ini akibat pembangunan ini ya. Nah itu yang kurang dari kita sekarang gitu, akhirnya cuma bisa ngeluh gitu. Harapannya teman-teman itu bisa bersama-sama membangun gerakan penghijauan gitu supaya Jogja bisa turun suhunya dari 32 ya teman-teman ya. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam atau bagaimana kita bisa mempelopori atau bisa istilah menjaga lingkungan hidup ya supaya lebih baik dan bisa memberi kebermanfaatan lebih khusus kepada perempuan itu sendiri. Ya benar banget nih Mbak Masita, setuju banget. Karena kadang kita emang benar nih Mbak, apalagi mahasiswa, benar kalau kita banyak ngeluhnya, ah panas, 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 tapi ternyata kita nggak sadar bahwa siarnya ada penyebab dari akibat yang kita rasakan saat ini. Dan ini menjadi hal penting juga bahwasannya kita sering banget ngomongin kayak, ih panas ya, ih kotor ya, ih kok ini nggak enak sih suasananya kayak gitu, tapi kita hanya ngeluh aja tanpa sadar bahwasannya kerusakan ekologi ataupun kerusakan bumi itu sendiri memang pasti akan berdampak ke kita semua yang ada di bumi kayak gitu kan ya Mbak. Ketika sekarang kita aja udah nggak peduli sama lingkungan, berarti jangan tanya kehidupan kita beberapa tahun ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi keluhan-keluhan yang akan kita rasakan. Nah harapannya nih teman-teman, dengan kita udah tahu seberapa pentingnya akhirnya ekologi itu perlu kita gagas dan bagaimana akhirnya ekologi dan feminisme ini menjadi satu, di mana dua-duanya membutuhkan membutuhkan support yang besar untuk kita sama-sama pahami, sama-sama kita buka mata kita, sehingga harapannya baik itu bumi, baik itu wanita, baik semua yang tinggal di bumi itu akhirnya tidak ada yang saling merugikan, melainkan malah bagaimana yang Mbak Masita sampaikan tadi, ada kultur-kultur baik masa lalu yang akhirnya muncul lagi di masa depan kayak gitu ya Mbak. Karena kalau di masa lalu meskipun ada beberapa doktrin yang mungkin tidak baik, tetapi tanpa sadar kehidupan masa lalu memang sepertinya jauh lebih nyaman bagi kita daripada di kehidupan masa sekarang. Nah ini perlu kita cari tahu juga nih, kenapa pada akhirnya kultur itu mulai hilang, atau sebenarnya mungkin memang dari dulu kehidupan di kota sama desa itu berbeda atau bagaimana. Nah itu mulai dari sekarang harapannya sih teman-teman mahasiswa sebagai yang mau berperan sebelum akhirnya mempunyai power, kita juga harus banyak-banyak menambah wawasan kita, dan paling penting lagi kita harus lebih membuka mata, lebih membuka hati, karena pada kenyataannya tanpa kita terbiasa melihat atau terbiasa melihat masalah di sekitar kita, kita nggak bisa jadi apa-apa, karena akhirnya kita hanya akan ditunggangi kan ya Mbak, karena kita nggak membiasakan diri kita untuk mengkritisi lingkungan kita. Itu pesan penting yang sangat mendalam bagi saya pribadi ketika Mbak Masita menyampaikan, ketika kita sudah menjadi orang yang memiliki power, harapannya kita tetap pada tujuan kita, kepada niat kita, karena niat itu akan terus ada ketika kita memiliki tujuan yang jelas, ketika kita juga memahami apa yang akhirnya kita kejar ya Mbak. Karena kalau kita nggak paham sama apa yang kita perjuangkan, misal kita memperjuangkan bumi, kita memperjuangkan wanita, kalau kita nggak jelas niatnya, nggak paham apa yang kita perjuangkan, ya sia-sia ketemu kelompok juga. A, ya udah deh kayak gitu. Nah itu mungkin pembahasan sore kali ini yang dimana yang seperti Mbak Masita sampaikan bahwasannya
program kerja yang kita usung ini juga tidak lepas sebagai usaha kami supaya teman-teman bisa lebih mengenal lagi dan lebih aware lagi kepada apa yang sebenarnya ada di sekitar kita yang mungkin menurut teman-teman itu nggak begitu penting, ternyata itu juga penting dan mungkin harapannya ke depan kita akan bisa memberikan atau menyediakan kepada teman-teman isu-isu yang lebih banyak lagi, yang lebih bermanfaat lagi dan pastinya akan mengundang pemateri-pemateri hebat seperti Mbak Masita yang kali ini datang menemani kita sore kali ini. Mungkin itu saja Mbak Iya. Masita. Sekian dari saya selaku moderator yang menemani Mbak Masita pada sore kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga kepada Mbak Masita dan juga harapannya kita bisa berjumpa lagi pada Imawal Talk, Let's Talk Imawati episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.